Salam jumpa adik-adik sekalian dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masih bicara tentang objek IPA dan pengamatannya. Khusus kita bicara tentang berbagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran. Nah, besaran pokok maupun besaran turunan memiliki alat-alat khusus yang dipakai untuk beberapa alat ukur yang Pak Guru akan perkenalkan. Yang pertama ada neraca. Ini disebut sebagai neraca Ohaus 4 lengan. Kemudian ada gelas berpancur. Kemudian ada gelas ukur. Lalu yang berikut di sini ada seperti neraca pegas, tetapi ini disebut sebagai dinamometer. Kemudian ada mistar sebagai alat ukur panjang. Nah, Pak Guru jelaskan masing-masingnya. Neraca Ohaus 4 lengan ini dipakai untuk mengukur massa benda. Mistar dipakai untuk mengukur panjang. Gelas ukur ini dipakai untuk menentukan volume. Dinamometer ini dipakai untuk menentukan berat benda. Nah, mari kita lakukan beberapa kegiatan untuk bisa menghitung baik massa jenis benda maupun berat benda menggunakan alat ukur yang ada. Baik, ini ada sebuah neraca Ohaus 4 lengan. Dari angka-angka yang ada ini, lengan pertama itu menunjukkan 1 gram, lengan kedua 10 gram, lengan ketiga 100 gram, lengan keempat 200 gram. Kalau demikian maka neraca ini dapat menentukan massa benda sebesar 311 gram. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk benda-benda yang masanya lebih dari ukuran tadi. Untuk menggunakan neraca ini, sebelum digunakan pastikan beban pada lengan kanan. Jadi beban pada lengan kanan ini kita lihat ada yang besar, sedang, lebih kecil dan paling kecil. Ini harus menunjukkan posisinya 0. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini 0 pada bagian dalamnya. Harus tepat pada angka 0. Sesudah itu baru dilakukan kalibrasi. Bagaimana kalibrasi? Kalibrasi itu adalah menyeimbangkan antara lengan kiri dan lengan kanan. Nah, ini ada baut pengaturnya di sini. Baut pengatur ini yang kita putar maju atau mundur supaya neraca ini antara lengan kiri dan kanan seimbang. Di mana seimbangnya ini? Titik 0. Titik 0 ini menentukan. Nah, kalau sudah demikian, maka neraca ini bisa digunakan. Kedua, bagaimana cara menggunakan alat ukur yang kita sebut gelas ukur untuk menentukan volume sebuah benda. Benda yang dimaksudkan adalah benda cair. Adik-adik perhatikan di sini, ini Pak Guru sudah isi sejumlah air ke dalamnya. Dan bagaimana cara pengamatan yang benar? Cara pengamatan yang benar itu tidak dari atas. Jadi kalau ini pengamatannya dari atas, ini ada garis ini. Yang ini pengamatan dari bawah. Dua cara pengamatan itu salah. Cara pengamatan yang paling tepat adalah mata harus sejajar dengan garis permukaan air. Nah, ini cara pengamatan yang benar. Kenapa harus sesuai dengan permukaan air? Karena permukaan air ini tidak datar, tetapi permukaan air ini meniskus cekung. Artinya pada bagian tengahnya itu lebih rendah dibandingkan dengan bagian samping yang melekat langsung pada dinding kaca. Untuk pengukuran dengan menggunakan gelas ukur, di sini ada angka 10, 20, 30, 40, 50.
Nah, ini perhatikan pada permukaan pada angka 50, permukaan zat cair itu seolah-olah ada dua garis. Nah, garis mana yang dipakai? Ini ada garis bagian atas dan ada garis bagian bawah. Gunakan garis yang bagian bawah. Itu yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan volume dari air yang ada dalam gelas ukur ini. Nah, adik-adik, sekarang kita melihat ada dua benda di tangan Pak Guru ini. Yang satu benda ini bentuknya teratur dan benda ini bentuknya tidak beraturan, kurang beraturan ya. Kalau ini mudah untuk kita menentukan volume benda ini, sementara kalau yang ini sulit. Nah, untuk menentukan kedua benda ini berapa volumenya, untuk benda yang teratur ini dapat kita menggunakan alat ukur panjang, yaitu mistar. Karena ini bentuknya balok, berbentuk balok, maka untuk menentukan volume dari balok ini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi sekali lagi, panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita akan dapatkan volume dari balok ini karena bentuknya beraturan. Tapi bagaimana untuk benda yang ini? Tentunya benda ini lebih sulit untuk kita menentukan volumenya. Maka kita menggunakan gelas ukur untuk menentukan volume dari benda ini. Cara kita menentukan benda yang permukaannya tidak beraturan tentu lebih sulit untuk menentukan volumenya. Di sini ada alat yang bisa membantu untuk menentukan volumenya. Ini adalah gelas berpancur dan ini adalah gelas ukur. Ada dua cara. Jadi cara yang pertama menggunakan gelas berpancur. Perhatikan di sini adik-adik. Benda ini akan Pak Guru masukkan dan air akan tumpah masuk ke dalam gelas ukur. Besarnya volume air yang pindah ke sini itu sama dengan volume dari benda yang kita masukkan. Nah, kita sudah dapatkan sekarang berapa volumenya. Perhatikan di sini pada angka ini. Nah, ini hasil pengukurannya menunjukkan angka 10. Berarti volume air yang pindah dari gelas pancur tadi itu sejumlah 10 ml. 10 ml. Karena itu adik-adik sekalian, dari hasil pengukuran ini, jumlah air yang berpindah ke gelas ukur ini adalah 10 ml. Artinya berapa volume benda ini? Volume benda ini adalah 10 ml. Karena benda ini adalah benda padat, maka kita setarakan 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Sekali lagi, 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Berarti benda yang kita ukur ini volumenya adalah 10 cm kubik. Untuk menentukan volume benda yang tidak beraturan, kita dapat menggunakan langsung dengan gelas ukur. Yang pertama, dimasukkan dulu volume air untuk jumlah tertentu, misalnya sekarang pada angka 60 ml. Kemudian kita masukkan benda yang tidak beraturan. Tentunya permukaan airnya akan naik. Dan sekarang dia berada pada angka 70. Bagaimana menentukan volume benda ini? Caranya adalah volume air akhir dikurangi dengan volume air pertama. Jadi 70 dikurangi dengan 60, maka volume benda ini adalah 10 ml. Jadi sama persis dengan percobaan menggunakan gelas berpancur. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menentukan berapa
besar atau berapa nilai massa benda dari benda yang beraturan dan yang tidak beraturan. Kita menggunakan neraca Ohaus ini. Sekarang mari kita menentukan berapa besar massa balok ini. Kita tempatkan pada lengan kiri. Sekarang kita perhatikan lengan kanan. Kita pindahkan beban yang ada pada lengan kanan. Kita geser ke bagian kanan. Ya, kita geser ke bagian kanan. Nah, ini kita lihat garis putih ini masih berada di atas 0. Berarti beban massa benda dari beban ini masih lebih besar. Sekarang kita geser lagi beban pada lengan kanan yang kedua. Coba kita geser. Ini menunjukkan angka di sini 9. Ya, juga masih ada di atas. Garis putihnya masih berada di atas 0, menunjukkan beban dari benda yang kita mau ukur ini masih lebih besar. Kita geser lagi beban pada lengan kanan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini garis putih ini akan bergerak dan berada pada posisi 0. Berada pada posisi 0. Dia akan berhenti pada posisi 0. Iya. Ini karena angin sedikit ada gerakan. Dalam menentukan ini sampai benar-benar lengan kanan ini berhenti dan garis putih ini sejajaran titik 0. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sudah seimbang lengan kiri dan kanan. Berapa massa benda yang terukur? 40 ditambah 9 ditambah 0,5. Berarti massa benda ini adalah 49,5 gram. Kita menentukan benda yang kedua yang tidak beraturan tadi. Kita menentukan berapa massanya. Sekarang kita pindahkan beban pada lengan kanan. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, kita coba dapatkan keseimbangannya. Ya. Coba diperhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, tetap harus menunggu sampai benar-benar garis putih ini berhenti pada titik 0. Kalau dia tidak sejajar dengan titik 0, maka perlu digeser ke depan atau ke belakang. Sesuai dengan ya. Nah, sekarang ini sudah seimbang kiri dan kanan. Kita lihat di sini angkanya 25 dan ini 0,15 berarti 20 ditambah 5 25 gram ditambah dengan 0,15. Berarti hasil pengukuran untuk massa benda ini adalah 25 ditambah 0,15, berarti massa benda ini adalah 25,15 gram. Yang berikut bagaimana kita menghitung massa jenis dari benda yang kita ukur tadi, baik menentukan massa benda dan volumenya tadi. Dari dua item ini kemudian kita dapatkan berapa besar massa jenis benda, baik yang bentuknya ini balok ataupun yang bentuknya tidak beraturan. Rumus yang dipakai adalah Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume benda. Rho adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Dan V adalah volume benda, satuannya adalah meter kubik. Tetapi kita bisa menggunakan juga satuan yang lebih kecil, yaitu gram per sentimeter kubik. Nah, dari sekalian, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini, bicara tentang massa jenis benda.
Dan kita juga sudah belajar untuk menggunakan beberapa jenis alat ukur yang ada pada kesempatan ini. Kiranya adik-adik dapat memperhatikan secara baik untuk bisa melakukan di kesempatan berikut dalam praktikum. Terima kasih, sampai jumpa dalam pertemuan yang berikut.